warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketujuh ini, saya akan menjelaskan mengenai materi metode variable costing yang diampuh oleh dosen pengampuh saya, yaitu Bapak Juliusman SEMSI AKCA, dan dibuat oleh saya sendiri, Dipita Herdiana, kelas B dengan prodi D3 Akuntansi di Universitas Jambi. Langsung saja kita ke materi. A. Pengertian metode penentuan harga pokok produksi metode variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel, ditambah dengan biaya non-produksi variabel atau biaya pemasaran variabel dan biaya administrasi dan umum variabel, dan biaya tetap. Penentuan harga pokok variabel atau variable costing adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode atau biaya waktu periodic cost yang langsung dibebankan kepada laba rugi periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. B. Tujuan penentuan harga pokok produksi metode variable costing. Penentuan harga pokok variabel ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam memperoleh informasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan jangka pendek, yaitu 1. Membantu manajemen untuk mengetahui batas kontribusi atau contribution margin yang sangat berguna untuk perencanaan laba melalui analisis hubungan biaya volume laba atau cost profit value, dan untuk pengambilan keputusan decision making yang berhubungan dengan kebijaksanaan manajemen jangka pendek. 2. Memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau divisi tertentu dalam perusahaan. Jika dihubungkan dengan pihak-pihak yang memakai laporan biaya, maka variable costing bertujuan sebagai berikut. 1. Untuk pihak internal, variable costing digunakan untuk tujuan-tujuan A atau 1. Perencanaan laba, 2. Penentuan harga jual, 3. Pengambilan keputusan oleh manajemen, 4. Pengendalian biaya. 2. Untuk pihak eksternal, meskipun tujuan utamanya untuk pihak internal, konsep variable costing dapat pula digunakan oleh pihak eksternal untuk tujuan A. Penentuan harga pokok persediaan, B. Penentuan laba. Tujuan eksternal tersebut hanya dapat dicapai apabila laporan yang disusun atas dasar variable costing disesuaikan dengan teknik-teknik tertentu menjadi laporan yang disusun atas dasar konsep harga pokok penuh atau full costing, sebab konsep variable costing tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. C. Kelebihan pada variable costing. Terdapat 3 kelebihan yang perlu Anda pahami pada variable costing adalah sebagai berikut. 1. Dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Maksudnya adalah adanya pihak manajemen dengan menggunakan variable costing dapat menentukan pengambilan keputusan dengan jangka pendek. Contohnya ketika menerima pesanan khusus dari pelanggan bisa ditentukan harga jualnya. 2. Dapat merencanakan laba jangka pendek. Dari pihak manajemen untuk mendapatkan suatu informasi laba dengan jangka pendek, mengenai laba sebaiknya dilakukan perhitungan biaya yang dipisahkan sesuai dengan perilaku dan perubahan volume produksi. 3. Dapat mengendalikan biaya. Dengan adanya pihak manajemen, sebaiknya sudah mengetahui biaya tetap dari informasi laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen fokus terhadap pengendalian biaya tetap.
costing. Sesudah membahas kelebihan yang sudah disebutkan di atas, simak berikut ini adanya kekurangan variabel costing bagi pihak manajemen berikut ini. 1. Biasanya dalam menerapkannya akan sangat kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dengan biaya tetap. 2. Biasanya dalam membagi sifat elemen biaya variabel dan biaya tetap akan terasa sulit dilakukan pada variabel costing dalam menentukan biaya. 3. Untuk pihak manajemen sangat penting ketika tetap harus melakukan pelaporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal, walaupun cara mengimplementasikannya tidak sesuai dengan standar akuntansi. 4. Dalam penentuan laba dengan volume penjualan, menggunakan variabel costing sangat cocok digunakan pada produk yang tidak bersifat musiman. Jika ada perusahaan menggunakannya pada produk yang bersifat musiman, pasti akan mengalami kerugian besar. Kenapa yang nama nenek ditinggal, Bang? Unsur-unsur metode variabel costing. Unsur-unsur metode variabel costing terdiri dari unsur biaya produksi. Dengan demikian, harga pokok produksi menurut metode variabel costing terdiri dari unsur biaya produksi seperti 1. Biaya bahan baku, 2. Biaya tenaga kerja langsung, 3. Biaya overhead pabrik variabel. Sekian hasil presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.